auri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Kafa billahi syahida, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurur syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu wa ba'du. Ibadallah hadirin wa hadirat jamaah masjid Asy-Syifa yang insyaallah kita semua Allah muliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita mensyukuri segenap nikmat Allah yang telah kita rasakan. Semoga nikmat-nikmat tersebut Allah tambah karena kita bersyukur, dan salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga kita selaku umat Nabi yang tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi hingga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Sudah lama memang saudara kita almarhum Pak Sabirin ya tidak hadir karena memang sakit, dan sekarang telah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Jadi lebih dahulu dipanggil, wa inna insyaallah bikum lahiqun, ya. Sesungguhnya kami pun akan menyusul, tapi dengan luka ilah umawah ya. Dan itu pasti ya. Semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik, diampuni segala dosanya dan diluaskan alam kuburnya dan diberikan nikmat kubur. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini mengenai orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan itu di dunia maupun keberuntungan kelak di akhirat. Siapakah orangnya ya, yang akan mendapatkan keberuntungan ya. Mari kita awali dengan Quran surat Al-Mu'minun surat 23 1 sampai 7. Surat 23 1 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu atau zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Sadaqallah. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun iman yang 6. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sungguh berbahagia dan beruntung orang-orang yang beriman, dan sebaliknya sangat merugi orang-orang yang kafir yang tidak beriman. Karena walaupun mereka menurut perhitungan banyak mengerjakan amal kebajikan, akan tetapi semua amalnya itu akan sia-sia kelak di akhirat, karena tidak berlandaskan iman. Yang beruntung hanyalah orang yang beriman. Kemudian siapa lagi? Orang yang beriman itu adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salat, dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat yang kedua, yaitu seorang mukmin yang beruntung jika salatnya benar-benar khusyuk dalam mengerjakannya. Pikirannya selalu mengingat Allah dan memusatkan semua pikiran dan panca inderanya untuk bermunajat kepadanya. Jadi dalam artian khusyuk saja, dia menyadari dan merasakan bahwa orang yang sholat itu benar-benar sedang berhadapan dengan Rabb-nya.
Jadi ketika sholat kita merasa diawasi, dilihat oleh Allah. Karena berdasarkan Quran surat 26, ya, bisa dibuka dulu sebentar. Surat 26 218 219. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaraka hina taqum. Wa taqallubaka fis sajidin. Shadaqallahul azim. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ya, yang melihat kamu ketika kamu berdiri sholat. Makanya kita ketika sholat kan tidak berani, ya, tidak berani wakil gitu, karena merasa diri kita diawasi oleh Allah. Ini ada bedanya HP hari kerbesur kan tewatun temannya ngayuk keula kan disebut lagi jelma TLI kan ayatnya gitu ya, Allahu Akbar. Ini keula aja ngan TLI berapa ilmu nan terbesur. Kita ya harus merasakan 218 219 yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Allah Ta'ala melihat. Tadinya timbul kehusuan. Kemudian seluruh anggota tubuh dan jiwanya dipenuhi kekhusyuan, kekhidmatan dan keikhlasan, diselingi dengan rasa takut dan diselubungi dengan penuh harap kepada Rabb-Nya untuk dapat memenuhi syarat kekhusyuan dalam sholat. Ya, memang syaratnya yang pertama adalah paham yang dibaca. Dia berusaha memahami yang dibaca oleh kita, supaya apa yang diucapkan lidahnya dapat dipahami dan dimengerti. Ya, apalagi kita mentadabburi ayat-ayat Allah. Sehingga dalam surat 47 surat 47 surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfalha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka sudah terkunci? Ya, ini fungsi daripada kita mentadabburi ayat-ayat Allah, sehingga kita ya berusaha paham di dalam sholat pun kita paham apa yang kita baca. Kemudian dalam surat Toha 14, surat 20-14, wa aqimis sholata lidzikri, dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Jadi zikir teh, sholat teh zikir. Cek awalnya, wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat lidzikri, untuk mengingat aku, untuk zikir kepada aku. Jadi sekali lagi, yang pertama paham yang dibaca, yang kedua ingat kepada Allah sesuai dengan surat 20-14. Kemudian salat berarti bermunajat kepada Allah
pikiran dan perasaan orang yang sholat harus selalu mengingat dan jangan lengah atau lalai. Matak disebut khusyuk lamun nepikeun ka poho itu 2 rakaat, 3 rakaat. Tah, umpama begitu kumaha? Ya. Nah, maka ada sabda Nabi yang menyatakan pokoknya mah anu diemut ku urang we tong dibatalkeun. Teruskeun we. Karena nanti ada sujud sahwi. Jika nama tilu, sok tambahan opat jadi opat. Gitu. Jadi lebih baik upami hilap teh lebih baik dikurangi saja, kayak tambahan. Jadi utang dugikeun ka asal nama geus. Tahu lah. Nanya mana? Asal nama geus. Entong. Pokoknya mah lebih baik ditambah. Setelah ditambah baru sujud sahwi. Jadi sekali lagi ada 3 ya. 3 perkara syarat kehusuan. Yang pertama paham yang dibaca, 2 ingat kepada Allah, dan yang ketiga bermunajat. Jadi permohonan. As-salatu kata Nabi ad-du'a. Salat teh sebenarnya mah di jalan teh doa hungkul doang ya. As-salatu ad-du'a. Salat itu adalah doa. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun ya. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Menjauhkan diri dari setiap perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat yang ketiga, yaitu bahwa seorang yang beriman yang bahagia itu ialah selalu menjaga waktu dan umurnya supaya jangan sia-sia. Dijaga. Pokoknya mas sakirana ayah hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, tinggalkan. Ya tak, orang besok masih kena resep cenari kana sia-sia kayaknya dan tidak berguna. Itu orang yang beriman itu anil lagwi mu'ridun, berpaling dari perkara yang mah sia-sia. Tepi pahala tanpa enak. Ya, sedikit demi sedikit lah, supaya kita mendapat keberuntungan. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakatnya. Menunaikan zakat wajib dan derma yang dianjurkan. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa sifat keempat dari orang yang beriman yang beruntung ialah suka mengeluarkan zakat dan memberi derma yang dianjurkan, yang oleh mereka dipandang sebagai usaha untuk membersihkan harta dan dirinya dari sifat kikir, dari sifat tamak, serakah, ya, kemudian hanya mengutamakan diri sendiri, egois, dan juga untuk meringankan penderitaan hamba Allah yang kekurangan. Sesuai dengan firman-Nya, qad aflaha man zakkaha. Surat 91 ayat 9. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu dengan berzakat. Kemudian yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan dari perbuatan keji. Dalam ayat ini Allah menerangkan sifat kelima dari orang yang beriman yang berbahagia, yaitu suka menjaga kemaluannya dari setiap perbuatan keji, seperti berzina, mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut, ya, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini bersenggama yang diperbolehkan oleh agama hanya dengan istri yang telah dinikahi dengan sah, atau dengan jariyahnya, budak perempuan
yang diperoleh dari jihad fisabilillah. Nah, ini kita harus mengetahui tentang ayat nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh. Nasikh itu dihapus, al mansukh kemudian diganti. Ya. Jadi ketika ayat ini, oh ada hamba jariah. Ya dulu, ya ketika ada perdagangan budak belia. Sekarang kan sudah dihapus. Ya, sudah tidak ada lagi. Jadi salah jika sekarang dipraktekkan pembantu itu dianggap budak. Ya, salah karena memang itu sudah di nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh ayat. Jadi ayat yang sudah diganti seperti ini. Ini sudah tidak berlaku pada zaman sekarang. Kemudian selanjutnya ayat ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan menepati janjinya. Dalam ayat ini Allah menerangkan sifat ke-6 dari orang yang beriman, yang beruntung, itu ialah suka memelihara amanat-amanat yang dipikulnya. Baik dari amanat dari Allah ataupun dari sesama manusia. Yaitu bila mana kepada mereka dititipkan barang atau uang sebagai amanat yang harus disampaikan kepada orang lain, maka mereka benar-benar menyampaikan amanat itu sebagaimana mestinya dan tidak berbuat khianat. Demikian pula bila mereka mengadakan perjanjian, mereka memenuhi perjanjiannya itu dengan sempurna. Mereka menjauhkan diri dari sifat kemunafikan seperti tersebut dalam sebuah hadis yang terkenal yang menyatakan bahwa tanda-tanda munafik itu ada 3. Kalau berbicara suka berdusta, jika menjanjikan sesuatu suka menyalahi janji, dan jika diberi amanat suka berkhianat. Kemudian orang-orang yang memelihara sholat mereka tadi mah alladzina hum amsara walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau sekarang walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Tadi mah khashi'un, ya mah yuhafizun. Hari khusyuk tadi ada syarat-syaratnya. Kalau yuhafizun ialah ya memelihara sholat yang 5 waktu. Dalam ayat ini Allah menerangkan sifat yang ke-7, yaitu orang yang beriman yang berbahagia selalu memelihara dan memperhatikan sholat 5 waktu secara sempurna, tepat waktu dan memenuhi persyaratan dan rukun-rukun. Ayat ini tidak sama dengan ayat kedua tadi, ya, sebab di sana disebutkan bahwa mereka khusyuk dalam sholatnya, sedangkan di sini disebutkan bahwa mereka selalu memelihara sholat dengan tertib dan teratur. Jadi sangat berbeda sekali. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Kata Abdullah bin Mas'ud. Nabi menjawab, as-salatu 'ala waqtiha. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian summa ayyun, tuluy naon deui? Kemudian Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjuang, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Itulah amal yang paling dicintai Allah.
1. Salat pada waktunya. 2. Berbuat baik kepada orang tua. 3. Jihad fisabilillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu riwayat dari An Thauban, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tahussu. Istiqomahlah kamu dan janganlah menghitung-hitung. Ketahuilah bahwa perbuatanmu yang paling baik ialah salat, dan tidak ada orang yang menjaga salat melainkan orang yang beriman. Wah, luar biasanya. Istiqomahlah kamu dan jangan menghitung-hitung. Pokoknya mah terwelah terus we istiqomah. Tong hitung-hitungan. Cek Nabi teh. Ketahuilah bahwa perbuatanmu yang paling baik ialah salat, dan tidak ada orang yang menjaga salat melainkan orang yang beriman. Urang mereka mana tehnya. Oh, ada teh jawabnya KTP langsung. Karena ya, itulah ciri sifat orang yang beruntung. Artinya mau dan siap memelihara salat. Maka mereka itulah ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Artinya yang akan mendapatkan warisan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mendirikan salat, sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh ia telah merobohkan agama. Kemudian orang-orang yang mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdaus, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Mereka yang memiliki 7 sifat mulia itu akan mewarisi surga, disebabkan amal kebajikan mereka selama hidup di dunia ini, yaitu surga firdaus yang paling tinggi, yang di atasnya berada arsy Allah yang maha murah, dan mereka kekal di dalamnya. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diturunkan kepadaku, kata Nabi, 10 ayat. Barang siapa yang menegakkannya akan masuk surga. Lalu ia membaca 10 ayat dari permulaan surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tanya, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Itulah asbabun nuzul ayat Nabi. Kata Nabi, barang siapa telah diturunkan kepadaku 10 ayat, barang siapa yang menegakkannya akan masuk surga. Laqad anzala alayya asyru ayatin man aqamahunna dakhalal jannah. Barang siapa yang menegakkannya akan masuk surga. Ya, maksudnya melaksanakannya. Menegakkan ayat ini akan masuk surga. Kemudian kita perhatikan orang-orang yang akan mendapat keberuntungan itu orang yang beriman,
orang yang setelah dirinci dalam ayat ini. Kemudian siapa lagi? Ya, orang-orang yang praktek, orang-orang yang menegakkan, orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan orang-orang yang dalam perkataannya itu dia sadida, jujur. Perkataannya benar. Perkataannya selalu mengingatkan manusia ke negeri akhirat. Perkataannya selalu mengajak kepada peribadahan. Perkataannya selalu sahatu dah hese diwati Rasulullah wa mayantiqu anil hawa, tidak ada yang diucapkannya dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali apa yang telah diwahyukan. Wahyu yang telah diwahyukan. Kita perhatikan surat 33 70 71. Surat 33 surat Al-Ahzab. Tujuh puluh 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Ya, maka wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan menang dengan kemenangan yang agung. Ya. Jadi perkataan, ya, katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan, kebahagiaan yang besar. Justru ketika perkataan kita tidak jujur, perkataan kita tidak benar, maka akan menimbulkan perselisihan. Perpecahan. Kalau perkataannya tidak benar, kalau perkataannya tidak jujur. Ya, itu dalam surat 17. Nyata ini ya. Surat 17 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Inna
Sadaqallahul azim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maksudnya adalah pengertian dalam ayat ini, ketika seseorang melawan, maksudnya membangkang terhadap perintah Allah, Allah memerintahkan supaya waqulu qawlan sadida yaqulu allati hiya ahsan, ya, kemudian dia melanggar, berarti perkataannya dusta, perkataannya, maka sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Jadi pasti berselisih ini jika perkataannya tidak benar, karena setan. Kenapa disebut setannya? Urusan anak kunaon? Allah teh menunjuk ke setan. Dengan perkataan itu, kenapa? Kan perkataan yang baik mah setan. Nah, perkataan yang bohong, perkataan yang tidak benar, perkataan yang tidak jujur, itu sudah ada campur tangan setan. Dan cek Allah, kepada siapa setan itu turun? Itu setan turun kepada orang-orang yang berdosa dan banyak dosa. Surat seberapa? 26. Surat 26 ayat 221. Buktikan heula perkataan non firman Allah bahwa setan itu turun ke jelema anu sok ngabohong, berarti perkataannya tidak benar, perkataannya dusta. 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. تنزل على كل أفاك أثيم. صدق الله العظيم. Maukah aku berberitakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu? Mereka setan itu kepada setan yang banyak berdosa. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. Nah itu masalahnya. Jadi waqul qawlan sadida wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Kata ini. Qawlan sadida, ya. Kemudian yaqulu allati hiya ahsan, perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang jujur, insya Allah tidak akan menimbulkan perselisihan karena tidak ada campur tangan setan. Kan nyata konsekuensinya mereka pasar jujur, oh perang di dia so, lamun jujur beak kan gitu. Jadi ya sudahlah. Antap kayak jadi ketika berkata bohong maka akan membuka peluang setan, pintu setan. Oh setan ya sukses kalinya ya udah. Namun geus ngawadul tuluy eta itu nanti. Ditutupan ku anu, tutupan ku anu ya. Akhirnya kumaha. Kebohongan mah pasti akan ditutup dengan kedustaan. Bingung jawabna saudara. Jadi Jadi ternyata orang-orang yang beruntung kata Allah, orang yang beriman, ya, kemudian orang yang disebutkan ciri-ciri, kemudian orang-orang yang memelihara perkataan juga,
Selanjutnya, siapa lagi orang yang akan beruntung? Adalah orang-orang yang berusaha ya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tercukup kehati-hatian ke diri orang, tapi cobalah itu kan menyuruh. Akhirnya mulai dari ayat tantangan. Jadi ketika seseorang berbuat baik mah dah mulai nyarek, tapi lamun geus meningkat kepada nyuruh orang lain berbuat baik, tak mulai. Lamun kebaikan ke diri mah ya lempeng lah. Tapi begitu ketika kita ngajak kepada orang lain berbuat baik, tantangan. Apalagi ketika nyarek perbuatan yang buruk, tak kemungkaran. Wah, lebih gede deui eta na. Ya. Ya. Jadi dalam ayat surat Ali Imran surat ketiga ayat 104. Surat 3 ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Di antara kamu adalah golongan orang yang menyerupai kebaikan, menyerupai luas yang menyerupai dua orang Jadi yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berat. Nya atuh da ari anu hoyong gaduh keuntungan di akhirat mah. Subhanallah ya. Yang tadi saja ya memenuhi amanat ya. Terus menepati janji, wah gitu. Tapi ya itulah Allah memberitahukan kepada kita supaya kita pun harus berusaha untuk menempuh itu. Ya berjuang untuk surga. Dari cerita waduh surga kumaha. Surga. Hari amar ma'ruf nahi munkar kok posiun. Walaupun ya dalam prakteknya istilah nama membutuhkan kesungguhan, maka itulah yang dinamakan jahada yujahidu mujahadatan, bersungguh-sungguh, jihad bersungguh-sungguh.
Kemudian siapakah orang yang beruntung yang selanjutnya? Terakhir adalah orang yang tidak memakan riba. Ya, orang kikir jelas. Jadi orang kikir mah benar, orang yang tidak kikir itu masuknya kepada zakat tadi. Tetapi yang lebih dipahami oleh kita yaitu orang-orang yang tidak memakan riba. Berarti wae. Surat 3 surat Ali Imran ayatnya 130. Ya, 130. Surat 3 ayat 130. 130-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah pada Allah agar kamu beruntung. Ya, sadaqallah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Maksudnya ialah yang dimaksud riba di sini adalah riba nasiah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasiah itu selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda. Ini di sini ada petunjuk lagi, lihat footnote nomor 174. 174 riba itu ada dua macam, nasi'ah dan fadhih. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyariatkan oleh orang yang meminjamkan, itu nasi'ah. Makanya nasi'ah ma'ah, nama selama riba nasi'ah itu berjalan haram. Arek seetik rek loba bunga nate lebih dari orang bulan lebih bayar lebih dari yang bayar. Bunga maksudnya Ini kan tadi mah sepakatan dari peminjam lebihan. Ini kesepakatan dari yang bayar. Yang bayar mah boleh. Karena apa? Nabi yang mempraktekkan itu. Orang mah peribahasana kesepakatannya tidak istilahnya tidak dibungakan namun teh. Tapi begitu yang membayar hayang merek tak eta mah benar duit riba kata senako kebaikan jadi boleh. Karena Nabi begini prinsipnya. Lamun orang bayar cuma bayarlah. Bayarlah dengan yang lebih baik, cenah gitu. Cek Nabi.
Karena si ayah ujungnya dikasih pinjam duit negara itu. Nah, itu kan manusia gitu kan. Ya. Kasih pinjam tiap bulan gimana? Apa? Misalnya pinjamnya saya bilang sama sekarang kalau itu Jangan riba. Ya, kalau memang si orang itu yang menentukan. Iya mah, ente pokoknya ya. Oh, saya. Sampai sama orang lah. Nanti Nah, ketika orang yang meminjam punya pengertian, istilah namanya nanti habis minjem kamu yang nanti cari yang kamu ya. Nah itu saya sering gitu. Saya sering seperti itu. Maksudnya ya kira aku kurang tolak. Itu karena itu adalah maksudnya kepada sedekah. Ketika bayar teh dia tinggal lewihan, mungkin kalau lewihan teh dah urang mah teu nih ya. Itu mental, tapi dia memberi. Kalau bilang itu biasanya menjaga hati itu sih. Ya, lewihan apa enggak? Kemudian riba fadhi ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis. Tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasi'ah yang berlipat ganda dan umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Jadi ari riba fadhi mah cenanya. Namun emas bayar ku emas. Ya. Itu. Namun emas teh cenah baheula keur harga 200.000 contohna. Lope tah. Ya. Dah emas nginjem lagi. Begitu. Ayeuna itu sejuta. Jadi 1 juta. Eta mah lain sudah tidak termasuk riba. Sabab nginjem lagi emas. Nah, ini disebutkan riba fadhi ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Tadi seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Eta mah riba, tapi dah angker riba we. Kemudian ada sebuah hadis yang menyatakan, kata Nabi, di akhir zaman ya tidak ada seorang pun yang tidak akan terkena riba walaupun dengan debu. Jadi pasti we kabagean gitu ya. Dengan walaupun dengan debu. Itu ya. Kita berharap dengan kehati-hatian kita. Dengan kehati-hatian kita ya, ikhtiar kita, mudah-mudahan upaya kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja. Ya, syarat orang yang akan mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.